Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk para donatur-donatur dan DKM Masjid Al-Barokah, juga para pedagang, para karyawan, para pembelinya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu 'ala man la nabiyya min ba'dihi, Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, itu di halaman 6 sebelah kanan paling bawah. Halaman 6 sebelah kanan paling bawah, hadis kedua tuh. Kalau profesor saya tuh Profesor Dr. Said Agil Munawar, beliau ngajar kitab Riyadhus Shalihin, itu beliau nggak bawa-bawa kitab, Pak. Karena ilmunya itu udah di otak semua tuh. Ya, jadi kalau dalam satu jilid itu ada berapa ratus hadis tuh udah beliau hafalkan dari sejak beliau SMP. Beliau menghafal Al-Quran tuh di Ummul Qura Madinah cuma 2 bulan, 3 bulan hafal 30 juz, Pak. Ya, kita udah 20 tahun, 30 tahun, juz 30 keder aja keder. Ya, kadang kuliah aja nggak hatam-hatam tuh. nggak ketemu jalan keluarnya, ya. Ya, tapi kalau beliau ngajar, beliau itu biasa dari beberapa bab beliau ambil cuma 2 hadis saja. Ya, misal di bab ikhlas nih ada beberapa hadis, ada 15. Beliau cuma ngambil 2 poin hadisnya saja tuh. Ya, kalau kita nih, saya berusaha buat jabarin satu persatu, ya, bisa dua hadis, 2 hadis saya jabarin satu pertemuan, ya. Karena ini bab ikhlas saja hadisnya cukup banyak sekali, Pak. Ya, kita masuk pada hadis yang kedua. Qala Rasulullah SAW, saya bacakan biar agak cepat aja. Yarju jayshul ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Jadi Rasulullah cerita dulu nih ada suatu pasukan yang pengen ngancurin Ka'bah tuh. Dia pengen ngancurin Ka'bah, mereka berada di suatu padang pasir tuh. Tetapi apa? Tetapi mereka tuh dibenamkan dari orang yang paling depan sampai yang paling belakang. Jadi ada sebuah pasukan itu pengen menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata di situ dihancurkan semua. Ada orang solehnya, ada orang baiknya. Ya, yang zalimnya juga ada yang dagangnya. Tapi semua dihancurkan tuh. Kemudian ada yang bertanya Sayyidati Aisyah, istri Nabi tuh. Jadi kalau ditanya, kok Rasulullah menikahi Sayyidati Aisyah yang umurnya 9 tahun? Ini yang menjadi serangan oleh orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam, Pak. Mereka menyerang bahwa Rasulullah itu kelebihan seksual. Dia katakan kenapa? Karena Rasulullah itu menikahi perempuan yang usianya 19 tahun yang namanya Aisyah. Usia 9 tahun pada saat ini itu jangan disamakan dengan usia 9 tahun pada masa Rasulullah. 9 tahun di masa Rasulullah itu Sayyidati Aisyah tuh 9 tahun tuh sudah haid, Pak, sudah bongsor. Jadi 9 tahun pada masa itu tuh sudah dewasa sekali, Pak. Beda sama 9 tahun pada saat sekarang. Kalau sekarang 9 tahun mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Tapi di masa Nabi anak umur 19 tahun itu sudah dewasa semua. Ya, bahasanya sudah layak untuk dinikahi. Tidak seperti anak kecil yang sekarang kita lihat. Nah, bahkan orang-orang jahiliyah saja dulu tidak ada yang mengejek Nabi kalau Nabi menikahi anak kecil. Itu orang jahiliyah nggak ada yang ngejek begitu. Karena menurut tradisi di sana dan menurut postur tubuh pada saat itu tuh usia 9 tahun itu sudah bongsor, udah gede-gede badannya. Jadi sudah layak untuk dinikahi. Kenapa menikah dengan Sayyidati Aisyah? Sayyidati Aisyah itu satu-satunya perempuan yang dinikahi dalam kondisi perawan, Mbak. Itu cuma satu, Sayyidati Aisyah, selebihnya janda semua. Janda yang suaminya meninggal oleh suaminya karena perang dinikahi oleh Nabi itu. Jadi Nabi tuh nikahin janda. Jandanya pun janda yang tua, yang punya anak, ya, yang punya anak 2, punya anak 3, ya, Pak. Kalau kita kan yang mau cari jandanya janda muda semua, Pak.
Ya kita tuh maunya sama janda muda, janda tua mah ya. Ya kadang yang dicari nih mau santunan, yatim dan duafa. Yang dicari janda muda dulu. Yang tuanya mau kesandung sendal jatuh didiemin aja. Ya. Jadi Sayyidati Aisyah tuh masih muda. Kenapa menikah dengan Rasulullah? Karena Sayyidati Aisyah punya hafalan yang kuat. Kan? Kalau tidak ada Sayyidati Aisyah istri Nabi, kita nggak tahu gimana cara tidurnya Nabi, gimana cara mandinya Nabi, gimana cara tahajudnya Nabi sampai kaki beliau bengkak. Itu riwayat-riwayat Sayyidati Aisyah. Sayyidati Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Kenapa mereka kok dihancurkan dari yang ujung sampai ke ujung tuh dihancurin? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana bisa dihancurin semua? Di antara mereka ada yang dagang lah, ada yang punya kepentingan kesibukan yang lain. Apa kata Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Meskipun mereka dihancurkan dari ujung ke ujung, di situ ada yang soleh, ada yang baik, tetapi mereka apa kata Nabi? Thumma yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan ala niyatihim, tergantung daripada niat mereka. Nah, jadi ini mutiara hadis di halaman 7, Pak. Manusia itu akan dinilai amalnya sesuai dengan maksud dan tujuannya tuh. Jadi manusia itu dinilai daripada niatnya. Sebab banyak orang yang pengen berbuat jahat, tetapi dia lakukan dengan cara-cara yang kelihatannya baik, Pak. Orang pengen ngambil kotak amal di masjid, kadang dia ikut sholat jamaah dulu tuh di masjid. Jadi orang yang melakukan kejahatan kadang ditutupi dengan cara-cara kebaikan. Ada orang yang niatnya buruk, tapi dia tutupi dengan cara-cara yang baik. Tapi semua akan mendapatkan balasan sesuai nikmatnya, sesuai niatnya. Nah maka niat inilah yang nanti juga akan menjadi pertimbangan sejauh mana amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ini peringatan, Pak. Hadis nomor yang kedua tuh, mutiara hadisnya, beliau mengatakan ini adalah sebagai peringatan agar kita tidak bergaul bersama orang jahat dan zalim, Pak. Jadi tadi itu semua dihancurkan suatu kaum, suatu pasukan disebabkan ada orang yang pengen ngancurin Ka'bah. Jadi semua tuh kena dampaknya. Ini yang ayatnya wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah pada suatu bencana kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang berbuat kemungkaran, tetapi justru orang baik itu pun juga akan kena dampaknya. Jadi takut pada sebuah adab kalau dia datang nggak cuma menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi orang baik juga bakal kena dampaknya, Pak. Contoh, kalau Allah murka sama suatu kampung, Allah nurunin banjir, Pak. Apa iya kalau ada banjir tuh musyawarah dulu? Jangan, ini mah rumah orang soleh, jangan lewat aja lewat. Enggak begitu, Pak. Barangkali Pak Haji yang tinggal di Celuk Indah tuh kena banjir, Pak ya. Ada ustadz Pak di Celuk Indah banjir naik ke atas genteng cuma pakai kolor doang kan. Ya orang sarungnya kanyut ke bawah banjir. Itu ustadz itu, apa ya ada banjir musyawarah dulu? Jangan, ini mah rumah ustadz lewat aja lewat. Enggak begitu, Pak. Semua itu akan kena dampaknya. Jadi semua dihancurkan dari yang awal sampai yang akhir disebabkan ada satu pasukan yang pengen ngancurin Ka'bah. Maka kata Nabi, kata Allah, kuntum khaira ummat, kita ini sebaik-baiknya umat. Tetapi kalau kita tidak menjalankan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita enggak amar ma'ruf, ngajak orang buat berbuat baik dan mencegah orang buat kemungkaran, maka kita enggak jadi. Masih belum jadi umat terbaik, belum. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita pengen jadi umat yang terbaik, maka itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah pada kemungkaran. Ngajak orang berbuat baik itu masih lebih mudah, Pak, daripada mencegah kemungkaran. Kita pengen ngajak orang baik, paling resikonya ditolak aja udah. Oh iya deh, insya Allah, ya deh ente duluan, begitu paling, Pak. Nanti dah anda lagi puyeng nih. Paling begitu. Tapi mencegah orang buat kemungkaran. Ada yang pengen berbuat maksiat kita cegah. Bang jangan bang, ini dosa. Oh bisa ribut kita. Makanya kalau amar ma'ruf ini banyak. Tapi justru yang kurang di negara kita ini adalah nahi mungkar. Mencegah orang lain buat tidak melakukan kemungkaran. Kadang kita kasih tahu malah galakan dia tuh.
Yaitu resikonya kalau nahi mungkar itu lebih berat. Amar ma'ruf itu mengajak orang berbuat baik. Nahi mungkar adalah mencegah orang berbuat tidak baik. Jangan begitu. Jangankan kita nasihatin melarang orang lain, Pak. Karena anak kita jangan begitu. Udah pakai hijab, pakai mukena yang rapi begini begitu. Bapak kayak orang bener aja. Ada Pak begitu. Ya, kan ada tuh profesor, dokter Pak, ulama besar, anaknya tuh nggak berhijab tuh di mana? Ya di Trans 7 atau di mana tuh, itu anaknya nggak berhijab. Padahal ayahnya profesor, doktor. Itu bukan berarti Pak, kalau anaknya nggak berhijab terus profesor tuh kita tinggalin, nggak begitu. Dulu saya mikir begitu, masa profesor doktor anaknya nggak berhijab, males ngaji sama dia. Males saya Pak baca kitab-kitabnya, baca karya-karyanya. Tapi ketika kita berguru lagi, kita juga dinasehatin. Apakah cuma gara-gara anaknya nggak berhijab lantaran antum pengen ninggalin dia? Karena kejadian begini jangankan terjadi pada profesor dokter Pak. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Nabi Nuh punya anak Kan'an. Ketika diajak naik kapal, apa jawaban Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke atas gunung karena gunung lebih tinggi daripada kapal. Kan'an kafir, mati dalam keadaan kafir. Terus kalau Kan'an mati dalam keadaan kafir, apa iya kita menolak Nabi Nuh? Apa iya kita tidak percaya dengan adanya Nabi Nuh? Kan nggak begitu. Jadi kalau kita ada punya guru Pak, barangkali anaknya itu belum berhijab segala macam ya, ilmunya mah tetap kita ambil. Kenapa? Jangankan anaknya kiai, anaknya Nabi aja banyak yang kafir itu. Ya, jadi berbagai macam ujian itu akan datang Pak. Jadi kita kalau ngajakin anak itu, ya bapak juga belum jadi orang bener sih. Jadi ada aja, itu nahi mungkar tuh memang berat Pak. Tapi kata Imam Al-Haddad tuh kita jangan patah semangat Pak. Saya jujur aja Pak, itu ngajar begini itu kan beban. Sebab apa? Saya sadar betul saya belum menjadi orang yang baik. Ya. Tapi kata ulama, kata guru-guru kami, kata Imam Al-Haddad, teruslah berbuat kebaikan. Tetaplah mengajak orang lain berbuat baik sekalipun engkau belum bisa melakukan kebaikan itu. Karena kita kan punya kewajiban dua Pak. Satu, mengajak orang berbuat baik. Yang kedua, kita punya kewajiban untuk berbuat baik tuh. Mengajak orang berbuat baik dan berbuat baik.